Halo gengs, selamat pagi Ray. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka Ray. Bersama saya Kopi-kopi ala-ala suka-suka. tentunya Saya ranting si keling berenang nonstop. Oke, pagi ini saya akan sedikit curhat atau tepatnya flashback apa yang saya lakukan, kegilaan apa yang saya lakukan kemarin adalah ini nih. Kita lihat ya, mana ya, dari mana ya. Oke, ini kita berangkat hari apa ya Ray? Selasa ya. Jadi saya berangkat Selasa dari Jakarta menembus Sukabumi. Saya lihat ya, sini ya, sebentar ya. Kita sebelum saya mau melakukan, sebelum bro, saya akan cerita sedikit. Jadi saya mau lewat Sukabumi, Jakarta, Sukabumi, nembus, mampir di Like Earth, sarapan sambil nungguin emaknya ranting meeting. Saya lanjut ke sini, ke daerah Pasawahan, Cianjur Selatan. Jadi Jakarta, Sukabumi, Cianjur Selatan. Nah, Cianjur Selatan, saya rencana mau ke Bandung, nginepnya di Grand Mercure. Nah, tapi nginepnya di Grand Mercure Bandung, tapi saya mau nembusnya ke warung kopi gunung Ranca Bali Ciwidey. Jadi rutenya adalah Jakarta, Sukabumi, Cianjur Selatan, Sukanegara, warung kopi gunung. Lalu saya turun ke Soreang, Ciwidey dan Cimahi, lalu nembus Grand Mercure di Setiabudi. Itu idealnya, dan ini adalah salah satu rute saya. Jadi total rute itu saya menempuh waktu 403 balik Jakarta ya. Oh, kalau balik Jakarta itu total 537 kilometer, total 17 jam, tapi nggak dilakuin dalam waktu seharian ya. Ini saya nginep 2 malam dulu di Grand Mercure. Ini bicara ideal ya, bicara ideal. Jadi Jakarta, Sukabumi, Cianjur Selatan, Sukanegara, Ciwidey, lalu Soreang, Bandung, nginep 2 malam, balik lewatnya Padalarang, Cipatat, Sukaluyu, balik ke Cianjur, nembus Sukabumi, balik Cianjur lagi, sampai Pasawahan, balik Jakarta, lewat Sukabumi, makan malam Sukabumi, baru bablas ke Jakarta. Itu rute saya. Nah, tapi ada yang unik di perjalanannya. Ini saya ceritain ya, karena udah ada di videonya juga, tapi video itu lebih ke perjalanan cut to cutnya. Ini saya akan sedikit cerita kegilaan saya. Jadi saya udah nyampe Sukanegara. Ya Pak. Ya Pak. Pak, ditaruh di meja sini aja di Pak. Taruh sini aja deh Pak. Nggak apa-apa, sini lewat sini aja. Ya. Ya. Dwi Yunarti. Makasih ya Pak. Travel. Jadi harusnya saya habis dari Sukanegara, saya nembus ke Pagelaran, nembusnya persis di Ranca Bali. Ini kalau kalian lihat ya, nembusnya Curug Tilu Cipelah. Saya mesti ngelewatin tempat-tempat wisata, harusnya Curug Cimaja. Di kepala saya sih pasti saya pengennya berhenti gitu ya. Ada curug, ada pasar, ada perkebunan teh. Lalu nembusnya Ranca Bali. Kawarengganis, itu Patenggang, Gunung Patuha. Lalu saya mampir ke warung kopi gunung, enjoy makan siang di warung kopi gunung. Karena kalau lihat timeline, kalau lihat rute, saya nyampe jam 12-an lah ya di daerah Bandung. Pas banget ya Ting untuk sarapan. Nih hasilnya, lihat
mobil udah kayak kapal pecah. Iya. Tapi cerita punya cerita, setelah saya enjoy di daerah Sukanegara melewati perkebunan teh dan lain-lainnya, ada longsor ya Ting. Ada longsor dan lagi di bulldozer dan ngantri, dan kita nggak tahu itu ngantri sampai jam berapa. Iseng saya nanyakan ke orang warga situ yang memang mau ke daerah nyebrang di sini nih, daerah sinilah sekitar 3 kilo ya Ting, abis dari pasar Sukanegara. Saya tanya lewat mana ya, ini kayaknya nggak bisa diprediksi nih, ngeruknya jam berapa jam. Dia bilang kalau mau Pak muter lewat sini, Sindang Barang tuh masih bagus jalanannya, jalan raya. Pantai Cidaun, nembus ke sini, Bojonggede, Bali Gede, baru nembus ke Ranca Bali. Ya kali, gila amat ya, nggak mungkin. Jadi saya iseng cari buka Waze, nyari alternatif yang paling make sense gitu ya. Oke, saya dibawa ke sini nih sebentar ya, saya tarik garis dulu. Mana ya, nah saya dibawa ke sini. Jadi dari Sukanegara saya dibawa ke sini nih. Jadi di Sukanegara tuh ada setelah kalian ke Sukanegara nanti ada pertigaan. Ini ke arah Pagelaran. Nanti kalau kalian turun lagi ke kota Sukanegaranya, belok kanan berarti ya. Ini ada percabangan nih. Ini daerah ke Cianjur kota, nanti nebusnya. Ini ada jalan yang nggak pernah saya lalui. Awalnya jalanannya bagus. Nih, awalnya jalanan bagus, lihat ya. Wah, asik nih gitu lewat hutan apa nih? Hutan damar. Asik nih lewat hutan damar. Tapi ini adalah yang bombastisnya. Jadi lewat Sukamekar, nembus ke desa Campaka Mulia, lalu nembus lagi ke Cilangari, Gunung Halu. Wah, kok kita dibawa ke Gunung Halu ya gitu. Ini jalanan super busuk di daerah jalan ini. Ini jalan apa sih ini? Gunung Halu. Oh, jalanan busuk banget. Lalu kita nembus perkebunan teh ya Ting. Nih perkebunan teh Cikupa, perkebunan teh Warung Kupa. Nah ini bagus jalanannya, udah dibeton sama dia. Lalu wah, habis itu ketemu Desa Budijaya. Desa Budijaya, wah asik nih jalanan, udah bagus setting. Nih jalanannya kayak gini nih. Nih asik jalanannya. Kita jalanan mobil ngebut melesat ya Ting ya. Tiba-tiba ya, bentar ya, saya dibawa ke sini nih. Bentar, kita lihat dulu nih. Ini yang sama satu lagi. Wah, kita masuk ke perkebunan Montana nih. Ada perkebunan teh gitu. Wah, jangan-jangan kita udah deket ke mana Ting? Bentar ya, ke perkebunan teh Montana. Nah ini perkebunan teh Montana ortodoks. Wah, jangan-jangan kita udah deket Ranca Bali ya Ting, karena udah ada perkebunan teh. Lalu cerita punya cerita, saya dibawa ke sini. Terus jalanan bergerak terus settingnya. Saya tunjukin dulu ya. Bergerak terus. Pokoknya terus saya akan tunjukin kita sampai di namanya Lebak Muncang. Sebentar. Kita lihat dari Google Maps ya. Lebak Muncang. Mana nih? Iya. Kita dibawa tiba-tiba ke sini nih. Nah. Ke sini. Ting. Kita udah ketemu jalanan bagus. Tiba-tiba dibawa ke yang di kanannya persawahan, di kirinya hutan. Dan saya nggak ketemu mobil sama sekali. Saya dibawa ke jalan Lebak Muncang yang ternyata itu adalah perkebunan
kopi Gunung Halu. Ini persis saya dibawa ke Kecamatan Gunung Halu, melewati hutan. Ini hutan nih, hutan lindung katanya ya. Isinya kebun kopi semua, perkebunan kopi semua. Nah, oke, saya tutup dulu. Kita akan cerita sedikit tadi. Nah, jadi saya nggak nyangka kalau si Wes itu membawa saya bener-bener ke Kecamatan Gunung Halu ya, Ting. Ke Kecamatan Gunung Halu. Itu yang jalanannya batu-batu segede kepalanya ranting, disusun, lobangnya gede-gede banget, banyak becek karena banyak aliran sumber air ya, sumber air di tengah jalan, melewati tengah jalan. Itu kan nggak ketemu mobil, cuman ketemu motor. Ini ranting juga tahu nih, ketemu motor sama petani ya, petani pekebun yang habis pulang dari sawah sama nyabit rumput ya, Ting. Habis nyabit rumput, nggak ketemu mobil sama sekali. Ketemu motor itu motor orang memang lalu lalang, sama motor pengangkut rumput, sama motor pengangkut kopi dari hutan, sama motor pengangkut motor trail pengangkut ini hasil panen getah pinus, karena di situ kan vegetasinya hutan pinus. Lalu ada hutan rasamala, hutan puspa, sama ya sawah, dan kebanyakan hutan pinus dan hutan lindung. Nah, jadi gila ya, saya benar-benar dibawa ke Gunung Halu yang memang kanan kiri itu hutannya ditanami kebun kopi. Jadi saya udah ketemu jalanan busuk. Saya ragu sampai sananya ke orang yang petani yang lagi lewat. Saya tanya, "Pak, ini bisa nembus ke Ciwidey nggak?" "Oh, bisa gitu. Bisa nembus ke Ciwidey." "Masih lama nggak?" "Ya, masih jauh lah, sekitar sejaman." Tapi gini teman-teman, sejamnya di daerah itu dengan jalanan kayak gitu, itu saya nggak bisa nyampe sejam. Jadi saya udah di tengah hutan, bingung, jalanan yang super jelek, sampai mobil bunyi jedang-jedung di dalam mobil, nggak bisa diam karena memang goyang Karawang ya, Ting ya. Otak Made katanya geping. Otak penumpangnya pada gesrek semua, pada pindah karena memang gila sih, sadis banget. Nah, tapi ada satu yang saya lewatkan. Jadi selama di tengah perjalanan hutan itu, yang cuman muat satu mobil ya, muat satu mobil, itu ada kedai kopi namanya Sunda Library apa gitu ya. Ada tuh kedai kopi, tapi ada pelangnya, ada palangnya, sehingga mobil nggak bisa masuk. Tapi saya boro-boro mikirin ngopi ya, Ting. Mikirin bagaimana caranya keluar si hutan itu, ketemu jalan raya ya, Ting. Nah, jadi Terus ada pelang tulisan Apa? hutan lindung. hutan lindung Lebak Muncang ya masalah ya, atau hutan lindung Gunung Halu lah. Jadi udah lepas dari hutan, baru ketemu pedesaan. Nah, itu udah dibeton. Saya pikir, wah, udah dibeton nih, perkebunan teh kanan kiri nih. Bisa ketemu langsung Ting? Bisa ketemu langsung Ciwidey. Soalnya si Wes bilang 25 menit menuju Jalan Raya Ciwidey gitu ya. Udah sejam nggak nembus-nembus juga ya. Nah, udah ketemu jalanan beton, saya pikir udah deket. Ketemu jalanan jelek lagi, ketemu jalanan jelek, lalu hutan pinus. Nah, itu baru hutan pinus sama perkebunan teh. Hutan pinusnya penuh dengan kebun kopi, penuh dengan tanaman kopi. Udah jalanin aja, udah sore tuh, jam 2 ya, Ting ya. Udah jam 2, dingin, lapar, masih bingung juga masih jauh atau enggak. Baru ketemu jalanan desa, baru nanti ada percabangan tuh, Ciwidey atau Logo Kondang. Baru saya ikutin ke arah Ciwidey aja, nembus-nembus sebelum Sindang Reret. Nah, itu perjalanan yang gila. Kalau lewat Pagelaran itu baru nembusnya Rancabali. Tapi kalau lewat yang rute gila itu Gunung Halu, nembusnya di bawah. Jadi memang beda rute lah ya. Saya pikir kenapa nggak nembusnya di mana? Di
Ranca Bali. Jadi saya nggak jadi sarapan makan siang, makan sore tepatnya Ting. Itu di jam 3 ya baru kita sampai Ciwidey ya. Jam 3-an ya. Harusnya kita makan siang bahkan di Kopi Warung Gunung. Tapi karena memang gila rutenya. Oke. Itu sekilas cerita tentang bagaimana saya disasarkan Waze pada akhirnya ke Gunung Halu. Kopi yang sering saya pertanyakan kehaluannya, haluannya, kebananaannya. Banyak klaim roastery yang memang hanya sekedar klaim, kualitasnya apa adanya, rasanya juga kurang maksimal, sehingga akhirnya saya beli Halu Pink Banana, Halu Banana dan roasting sendiri. Saya ada Halu Pink XK-nya, dan ini yang mesti saya brew sekarang. Ini resting 3 minggu. Si Halu Pink Banana single origin, single varietal Sigara Rutang dari Sarekat Kopi, dari Kecamatan Gunung Halu yang saya lewatin. Saya juga nggak tahu, jangan kita halu lewat itu ya, ternyata kita nggak lewat situ ya. Gila sih, saya nggak tahu. Saya disasarkan ke Kecamatan Gunung Halu dan saya bisa melihat pemandangan pertanian perkebunan kopi yang sepanjang jalan, sepanjang hutan. Dan ternyata ya memang nggak, aksesnya gila sih, aksesnya gila. Jadi kalau memang kopi Gunung Halu ini panennya cherry merah dengan specialty, dengan proses. Oh ya, bahkan kita ngelewatin ini ya Ting, pengolahan kopi terpadu modern di Kecamatan Gunung Halu. Jadi kayaknya itu semacam stasiun lah ya, petani-petani mengepul stasiun kopi. Jadi itu semacam stasiun. Jadi petani-petani di Gunung Halu membawa hasil panennya ke washing station itu, dan mungkin di situ terjadi pengolahan kopinya. Itu bukan perjalanan yang ringan, itu perjalanan yang super berat banget di Kecamatan Gunung Halu. Jalanannya membelah hutan. Itu yang bikin panik adalah nggak ada pedesaan. Jadi pedesaannya cuma ada di seberang sana, sebelah kanan, dipisah sama sungai gede ya Ting. Sungainya masih alami, dan tapi gila ya Ting, pemandangannya itu keren banget ya Ting. Kayak di lembah, kanan kiri hutan ya Ting. Agak lembah gitu, di bawahnya jalanan, di bawahnya lagi sungai gede, lalu naik sedikit persawahan, lalu ke atasnya ada menclok pedesaan, perkampungan gitu, hutan lagi, perkampungan, hutan, perkampungan. Jadi memang konturnya keren banget. Jadi kalau itu jalanannya bagus, saya kemungkinan mau balik ke Gunung Halu. Tapi dengan jalanan seperti itu, pelanin dong. Dengan jalanan seperti itu, saya pikir saya nggak bisa ke Gunung Halu lagi. Gila, nggak, kecuali mobilnya mungkin memang 4-wheel drive ya. Saya bawa mobil ini nih, lihat ya, busuk banget dah mobilnya, parah tuh mobil. Kasihan sih, bukan 4-wheel drive tapi menempuh perjalanan maha dahsyat. Oke. Atas nama Kecamatan Gunung Halu, Kopi Gunung Halu, mari kita mengadakan upacara. Mungkin saya kena kutuk ke Kopi Gunung Halu, sehingga akhirnya saya disasarkan ke Gunung Halu untuk melihat realita di Gunung Halu. Ternyata kopi nggak segampang itu untuk dicari, dipetik, karena walaupun memang pas di hutan pinusnya itu memang jalanannya lumayan bagus, tapi kalau memang dia ditanamnya di hutan lindung itu perjalanan lumayan tough, dan itu untuk nyampe ke Jakarta juga jauh banget. Jadi kalau dia dengan kualitas panen cherry merah, perjuangan petaninya, perjuangan mengangkut dari hutannya, harusnya dia mendapatkan harga yang lebih layak, si Kopi Gunung Halu itu. Oke, untuk menghilangkan kutukan saya terhadap Kopi Gunung Halu, mari kita brew, menendang pagi ini. Itulah cerita keseruan saya. Oke, mari kita brew. Ini saya resting. Saya akan brew di berapa sisanya nih? 16.
Oke, kebanyakan. Nanti sisanya saya taruh di itu aja ya. Di mana? Kayaknya. Kebanyakan, jadi saya akan buru sekitar 17 aja. Kita akan enjoy. Aduh, berantakan sih. Bentar ya, habis itu kita lihat 17. Yes. Air udah mendidih, saya taruh sini. Nanti kita brew buat ranting sama Halu X kayaknya. 17. Ini kopi Gunung Halu, single origin, single varietal yang saya roasting sendiri. Ini aromanya, aromanya sangat enak banget kalau udah di roasting sekian hari ya. Oke, kita akan giling. 1G Presso J Plus bekerja. 1, 2. Oke, siap. Kita giling dulu ya. Oke, selesai. Kita hormati untuk petani di Gunung Halu, prosesornya, dan orang-orang yang berurusan dengan kopi di Gunung Halu. Tolong hilangkan kutukan saya. Jangan sampai saya nyasar ke Gunung Halu lagi, kecuali jalanannya udah beraspal bagus ya. Tapi kayaknya dia akan lagi diaspal. Tapi agak berat sih kalau memang diaspal nggak dibenerin drainasenya, karena air dari hutan ngalir. Oke, siap. Oke. Belum. Udah. Obatnya udah mau.
Hei, selesai. Mari kita enjoy sebentar ya. Dan mari kita hilangkan kutukan kopi Gunung Halu. Apakah sih juga nggak tahu ya, Ting. Jangan kita lagi halu sepanjang itu ya. Ternyata kita sebenarnya nggak lewat Gunung Halu ya. Aromanya semerbak. Apa dong? Whisky, winey, banananya ada di range, ada di area banana yang udah mateng, pisang yang kuning, ada totol-totolnya, ada totol-totol coklat di situ areanya. Tuh, mari kita cicipin teman-teman seruput. Tuh. Dahsyat. Segar rasanya, no hints bitter at all. Bodinya di 4 lah ya ini ya. Acid, cheers buat petani di Gunung Halu, buat prosesor Sarekat Kopi, dan buat orang-orang yang ada di Gunung Halu. Buat orang-orang yang ada di Gunung Halu, kalian bersyukur, kalian beruntung banget tinggal di lokasi yang memang terisolasi. Buat saya itu terisolasi banget ya. Saya ada cemilan kroffel nih, ting. Cemilan enak nih. Silakan, Ting. Ini cemilan enak. Abis ini saya mau bikin banyak ranting kopi ya. Sekali lagi. Pagi-pagi nendang banget. Ayo, Ting, kita ngemil, melepaskan penat. Delicious. Udah kan yang tulisannya. Ya. Hutan lindung. Iya, hutan lindung. Terlepas dari perjalanan yang super dahsyat, ketika memasuki Kecamatan Gunung Halu, saya bisa walaupun memang lumayan panik, takut mobil mogok, tapi saya bisa melihat indah banget ya Kecamatan Gunung Halu dengan kontur yang di bawahnya sawah, perkebunan kopi, baru di atasnya menclok itu beberapa perkampungan terisolasi, tapi itu keren pemandangannya, Ting ya. Masih hijau. Masih hijau, kayak mereka tinggal di ngarai gitu. Keren banget sih. Kalau di situ jalanannya udah bagus aja, aduh enak banget serius. Sayang. Dan jalanan bagus, nggak terlalu hutan banget gitu ya. Itu bener-bener yang hutan banget. Kita takutnya ada apa gitu. Saya percaya sih penduduk Bandung baik-baik aja, nggak mungkin terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Cuman satu takutnya mobil mogok atau bannya pecah atau asnya patah, kan itu gila itu. Turunan itu batu bolong gede-gede, bahkan turunan pas lobangnya itu si tanah liat, tanah hutan. Kalian pernah nggak sih ke hutan tanah yang licin gitu? Itu kayaknya ngerem juga nggak bisa ya, Ting ya. Terus ngelewatin kubangan yang air ngalir dari hutannya gitu. Kalau pakai all wheel drive sih aman-aman aja ya, Ting ya. Oke. Itu cerita saya bagaimana disesatkan Mbak Bawaza, bahkan mungkin dikutuk Kopi Halu karena saya sering gosipin
kopi halu, rasanya halu. Oke, teman-teman, pengalaman yang amazing. Cheers buat semua orang yang di Gunung Halu. Sehat terus semuanya, sukses terus semuanya. Semoga jalanan di Kecamatan Gunung Halu dibagusin sama bupati setempat atau camat setempat, atau bahkan mungkin Ridwan Kamil sebagai gubernur bisa melihat sebuah peluang di Kecamatan Gunung Halu sehingga dia bisa memberikan fasilitas akses yang lebih baik. Bisa itu adalah salah satu akses warga Bunijaya atau Kecamatan Gunung Halu bisa keluar dari Ciwidey karena setelah itu jalanannya bagus di Ciwidey sampai menembus Ciwidey Raya. Tapi selama di Gunung Halu kecamatannya itu jelek banget, dan memang ada beberapa yang lagi dibeton, mungkin akan ditembuskan ke hutan lindung di Lebak Muncangnya ya. Cheers teman-teman di Gunung Halu, petani di Gunung Halu, tolong cabut kutukan saya. Ya tinggi ya. Oh ya, padahal saya selama perjalanan saya bawa kopi Halu XK-nya dan bawa single origin yang sekali brew ini di mobil. Kenapa nggak kepikiran ya? Saya boro-boro sih kepikiran, ngebrew di hutan Kecamatan Gunung Halu ya. Kepikiran mau keluar hutan aja udah panik sendiri. Boro-boro juga mampir tuh di Sundanis Library itu, kedai kopi di tengah hutan. Boro-boro kepikiran, ini udah lapar, pengen cepet keluar dari hutan. Oh, ciao teman-teman, ciao Are, ciao, sehat terus semuanya.